Setelah kepengurusan Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Magetan resmi terbentuk dan dinakodai oleh Risto Adista Philips, kakak kandung pembalap nasional Mario Suryo Aji, sejak 17 Februari lalu, kali ini IMI sowan ke Bupati Magetan terkait rencana pelantikannya dalam waktu dekat. Risto mengatakan sebuah kehormatan mendapat surat mandat sebagai Ketua IMI Magetan, tetapi ini belum officially. Kita baru izin untuk melibatkan Bupati bersama dinas terkait serta Forkompinda agar kita dapat sejalan memajukan Magetan di bidang otomotif. Sebelumnya itu sebuah kehormatan bagi saya mendapat surat mandat dari IMI Jatim. Sebenarnya ini belum officially, cuman kita masih izin ke Bapak Bupati untuk melibatkan Pak Bupati sebagai pelindung kita dan dinas terkait serta Forkompinda menjadi pembina kita, sehingga nanti kita sejalan untuk membangun Magetan lebih baik, terlebih di dunia otomotif seperti itu. Mungkin pelantikannya ini tadi kita minta sebelum puasa bisa pelantikan. Kita setelah ini juga mau sowan ke IMI Jatim untuk minta tanggal pelantikan, yaitu doakan lancar. Kita juga dalam kepengurusan ini melibatkan pegiat-pegiat otomotif di Magetan yang sudah expert, dan juga kita libatkan mantan-mantan atlet Magetan ya. Tidak hanya mantan atlet internasional seperti Mario, seperti Adenanta, kita juga libatkan atlet-atlet Magetan yang sudah pernah membanggakan nama Magetan seperti Mas Ayub, Mas Alan, Mas Dila, seperti itu. Mungkin dunia otomotif sudah tahu, dan juga kita sudah melibatkan mekanik yang dari Magetan yang sudah terjun ke nasional, mekanik asli Magetan tapi sudah berkiprah di nasional seperti itu. Kita libatkan semua, jadi nanti kita di sini bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk memajukan otomotif di Magetan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Humas IMI Provinsi Jawa Timur, Ki Agus Wirdaus menyampaikan, dimandatkannya Risto sebagai Ketua IMI Magetan tak hanya akan memajukan Magetan di bidang otomotif, namun juga memajukan bidang pariwisata. Beliau menambahkan, pihaknya menargetkan Risto tentang bagaimana Magetan dapat maju dari sisi otomotifnya, juga pesan wisatanya. Karena nantinya rencananya akan diadakan semacam kegiatan touring, adventure off-road, dan lain-lain ke tempat wisata seperti Sarangan dengan tujuan mengenalkan potensi wisata Magetan. Adapun poin penting dalam audiensi kali ini adalah guna mengawal rencana pembangunan sirkuit balap di Kecamatan Parang, Magetan. IMI meminta Pemkab Magetan agar menyegerakan pembangunan sirkuit sebagai langkah awal untuk kelak ikut serta dalam menghidupkan kegiatan di dalamnya. Jadi kebetulan saya sendiri, Ki Agus Wirdaus yang di Kabid Humasnya IMI Jatim, kita memang sawan ke sini mendampingi Risto, yang memang secara berbagai pertimbangan kami menunjuk bahwa Risto untuk menjadi ketua IMI Kabupaten Magetan. Nah, kenapa? Ada beberapa alasan yang memang kami tunjuk. Satu, Risto ini memang terah darah otomotif ya, dari keluarganya juga kuat, apalagi Risto ini juga kakak kandungnya Mario Aji. Yang kedua, dia anak muda dan memang aktif di berbagai organisasi di sini juga, bahkan infonya dia duta wisata sini juga. Nah, artinya kami pengen IMI di Magetan ini nanti hidup akan menggabungkan bagaimana otomotif dengan wisata. Nah, kenapa? Karena jarang-jarang kabupaten kota itu dia punya wisata dan dia terbentuk IMI-nya. Makanya kenapa Batu itu pengen duluan terbentuk IMI, salah satunya itu. Bagaimana PJ wali kotanya kemarin Mas Aris itu kami mendampingin ke sana, pengen segera terbentuk IMI Kota Batu itu supaya wisata di sana itu lebih terkenal lagi, karena ada touring-touring, adventure dan sebagainya. Kami nanti menargetkan Risto agar bagaimana IMI Kabupaten tidak hanya nanti dari sisi olahraga otomotifnya, tetapi bagaimana pesan wisatanya dapat. Nanti Risto akan mengadakan adventure ke Sarangan, Berambas ke dalam desa, kemana-mana pun itu. Dari sana nanti itu banyaklah nanti Harley Davidson bisa masuk, touring, jeep, hardtop, semuanya ada di sini, semua race dan sebagainya. Nah, itu yang kita targetkan. Jadi tidak hanya olahraga, tetapi juga nanti wisatanya. Dan tapi yang paling penting adalah bagaimana mengawal sirkuit yang akan dibangun Ibu Gubernur dan Pak Bupati di Parang tersebut. Nah, ini menjadi bagian yang awal supaya nanti sirkuit tersebut itu tidak hanya hidup di awal saja, tapi ada kegiatan, bahkan bisa mengambil alih seri road race pindah ke
salah satunya Kejurnas yang ada di Magetan seperti itu. Itu target kita seperti itu. Nanti kami sudah ada petunjuk dari Pak Bupati juga dengan Ibu Gubernur ya, ketika nanti sirkuit sudah jadi, memang kami harus menghidupkannya itu dengan adanya nanti pihak ketiga yang mengelola tersebut. Nah, kami belum ada petunjuk dari Pak Bupati, pihak ketiganya siapa, yang pasti nanti akan dikelola profesional miniaturnya sirkuit Mandalika. Kalau sirkuit Mandalika di sana kan wisatanya ada pantai, nah sedangkan di sini nanti sirkuit Parang ini ada telaga Sarangan seperti itu. Nah di sana nanti dengan ada pihak ketiga ini segera menggandeng sponsorship supaya minimal ketika ini jadi nanti langsung jalan hidup, dan di sana sudah ada kegiatan seperti tadi kita menarik kegiatan juga Kejurnas, menjadi jogging track, menjadi kegiatan goes tadi, ada sepatu roda dan sebagainya di sana, dan kita akan menawarkan yang ada namanya school ya, racing school yang nanti nggak tahu nanti dibeli oleh siapa kan, tempat tersebut kita sewakan, ada bengkel juga dan sebagainya tadi, itu menjadi daya tarik terpadu di sana supaya sirkuit ini bisa hidup seperti ini. Sudah menghubungin 3 sponsorship ini yang sudah fix itu nanti KYT itu adalah produk helm ya terbesar di Indonesia yang sudah mendunia. KYT direkturnya sudah kontak kami, mereka siap menjadi sponsor agar nanti ketika kita, kalau yang sirkuit resmi itu kan ketika masuk kan wajib ngambil helm sebelum masuk gitu. Nah itu helm yang dipinjamkan adalah helmnya KYT. Terus Honda MPM Motor mereka siap, nanti di sana itu ada semacam standnya mereka yang di sana nanti menampilkan motor Honda, dan ada motor yang dipakai untuk trial. Jadi ketika nanti kalau di Mandalika kan kalau keliling sirkuit pakai motornya Honda juga kan, nanti sama. Kalau nanti ada tamu-tamu mau melihat lintasan itu menggunakan sepeda motornya Honda seperti itu gitu. Nah nanti yang lain juga sama kayak Mario Aji sendiri kan, nanti Bang Jatim ya, yang pasti Bang Jatim itu sponsor juga di di sirkuit ini seperti itu. Nanti banyak hal yang kita. Sementara itu, Bupati Magetan Supramoto menyebut baik maksud dan tujuan tersebut. Beliau mendukung dan berharap agar IMI Magetan dapat menjadikan wadah berorganisasi bagi putra daerah yang hobi di bidang otomotif hingga dapat mengukir prestasi. Terkait pembangunan sirkuit, Bupati mengaku bahwa saat ini pembangunan belum dapat terlaksana karena masih menunggu surat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beliau menjelaskan saat ini mandek di provinsi karena memang anggaran BKK bantuan keuangan khusus. Tadi juga disampaikan jika surat dari provinsi turun, kita bisa ada perubahan penjabaran, langsung kita buat DED, kemudian master plan hingga lelangnya diperkirakan mulai Juli sampai dengan Agustus. Melalui pengucuran dana BKK diperkirakan senilai 15 miliar rupiah, APBD juga menyiapkan dana talangan sebesar 5 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan sirkuit dan lintasan. Rencananya, pembangunan sirkuit tidak hanya ditujukan untuk wadah para penghobi motor, melainkan juga akan dibangun jogging track, area goes, bengkel, hingga racing school atau sekolah balap. Nah, sekarang IMI itu tidak hanya di provinsi, dibolehkan ya, dapat dibentuk di kabupaten kota. Nah, ternyata di Jawa Timur sudah ada Batu, tadi menurut laporan, dan ini dalam waktu singkat nanti Magetan sudah dibentuk. Dan perlu disampaikan bahwa IMI itu tidak pilihan, tetapi IMI pusat memberi mandat, ya dikasih mandat. Nah, nanti sebelum puasa ini rencananya IMI Magetan sudah ada pelantikan, gitu, mintanya gitu. Ya saya sebagai bupati mendukung aja. Kemudian yang kedua juga ini pembangunan sirkuit ya tadi dibicarakan, jangan sampai nanti itu sampai tidak terlaksana, karena sekarang ini kan masih mandeknya di provinsi ya, karena memang itu BKK. Tadi juga disampaikan sudah dibantu, insya Allah nanti surat dari provinsi nanti sudah bisa turun, langsung kita bisa ada perubahan penjabaran, langsung kita membuat DED-nya, kemudian master plan-nya, sehingga lelangnya nanti tadi diperkirakan bulan apa tadi? 4 bulan Juli Agustus itu lelang. Kalau anggarannya dari provinsi. Itu bantuan. Ya, makanya ini tadi kan dibicarakan dan Ibu Gubernur menekankan perhatian khusus ya, dan mudah-mudahan surat yang dari sana ini sebetulnya Magetan itu hanya tinggal nunggu surat dari provinsi bahwa Magetan tak bantu BKK jumlahnya segini gitu. Sudah ya kan gitu ya Mas ya. Itu aja penegasan aja. Kalau yang diajukan berapa Pak? 15. 15. Ya. 15 dibantu oleh Pemprov.
September ya Mas Mutar ya. September bakalan fisik. Nah ya, groundbreaking-nya kan ya, September. Itu untuk tahap pertama langsung sirkuit atau langsung keseluruhan? Oh enggak, nanti sing perintilan nanti sampai jalan. Itu 15 itu baru penataan sama lintasan aja. Itu nanti tentu yang lainnya nanti dari kita. Kita berapa? Kita tahun ini berapa Mas pendampingnya? 5 Pak, tapi digunakan untuk yang dokumen-dokumen. Ya. Jadi totalnya 20. Iya, ya mungkin ya. Iya, 20 berarti. Ya, nanti yang 4 akan kita jadikan fisik. Fisik. Iya, 3,7 bisa campur tahun itu. Punya konsep sirkuit Pak. Kemarin kita sudah diskusi sama Mario, ya timnya Mario, ada masukan-masukan dan itu kita pertimbangkan gitu. Jadi sirkuit itu fungsinya tidak hanya sirkuit untuk motor ya, tapi nanti bisa ada jogging tracknya, terus kemudian ada untuk BMX, ya jadi gitu. Jadi nanti bisa sepatu roda ya, jadi sepatu roda. Jadi ya dengan adanya ini merupakan bisa menjadi wadah organisasi bagi anak-anak yang menggemari ya, punya hobi motor ya. Ya jadi bisa mobil, bisa motor, itu ada wadahnya gitu ya. Sehingga masyarakat Magetan itu terbuka wawasannya anak-anak muda. Ya, ada sebuah profesi yang lain yang bisa dilakukan dan mempunyai prestasi internasional seperti yang dicontohkan Mario sama Atenasa, ya kan? Jadi kalau voli kan perlu fisik yang tinggi, basket perlu fisik yang tinggi. Tapi kalau balapan itu malah orangnya harus kecil dan agak jangan gemuk. Nek gemuk ya ora iso mlayu mau sepeda motornya kan gitu ya dia. Ya Mas Resto nanti ya sebagai calon ya ini satu yang pertama Mas Resto ini kan anak muda ya sebagai wadah untuk berorganisasi ya kebetulan anak-anak muda. Yang kedua juga bisa mewadahi ya yang penghobi otomotif ya, baik itu yang kemudian kejuaraan maupun yang hobi ya. Esti Trans TV mengabarkan.